Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam prestasi kepada adik-adik mahasiswa KIP kuliah angkatan 2020 dan 2021. Berikut ini saya akan membuatkan tutorial ya untuk pengisian kuesioner evaluasi yang diadakan oleh Inspektorat Jenderal Kemenak RI. Oke, baik teman-teman, ini merupakan dokumen yang dibutuhkan, tapi tidak semua harus ada ya, karena sifatnya ada yang tidak wajib dan ada yang wajib. Nah, yang wajib itu yang saya tahu KTP dan fakta integritas teman-teman. Yang lainnya itu nanti diisi ada kolom pengisian. Oke, ini pertama data perguruan tinggi. Oke, lanjut. Kemudian ke jenis perguruan tinggi, ada perguruan tinggi negeri ya. Kemudian lanjut, teman-teman, ini mahasiswa yang terdampak COVID-19 dikarenakan orang tua meninggal dunia. Ini tidak perlu diisi kalau yang tidak meninggal orang tua karena COVID. Lanjut, kemudian biaya pendidikan per semester. Nah, ini teman-teman bilang bayar ya, bilang bayar. Kemudian nominal SPP teman-teman itu cantumkan SPP. Nah, itu ya. Kalau biaya pendidikan lainnya itu tidak perlu, tidak ada. Oke, kemudian bantuan program Indonesia Pintar, mahasiswa penyakit kuliah 2020 bilang iya. Kemudian mahasiswa penerima bantuan kuliah 2021 bilang iya ya, tergantung angkatannya. Kemudian lanjut, nilai bantuan KIP kuliah penyalur KIP kuliah, tulis teman-teman BSI ya, BSI. Nah, apakah sudah melakukan aktivasi rekening penerima? Sudah, teman-teman tulis sana. Oke. Tanggal pencairan isi dengan tanggal dana KIP ditransfer masuk ke rekening penerima. Tanggal dana masuk bisa dilihat di buku rekening. Nah, teman lihat di buku rekeningnya itu, di buku tabungannya itu kapan tanggal itu masuk di sana. Coba lihat buku tabungannya kapan cair itu. Kemudian apakah sudah melakukan penarikan dana KIP? Sudah. Itu jawab teman-teman. Kemudian jelaskan jika tidak dapat menarik dana. Oke, ini bagian tidak bisa ya. Oke, HP saya lelet. Juh. Nggak bisa nih, nggak bisa lanjut. Oke, lanjut. Kemudian sudah aktivasi rekening, tanggal melakukan aktivasi. Ini kalau tulis ya kalau tahu gitu. Nah, ini aktivasi dilakukan sendiri atau kolektif. Apakah diaktifkan oleh, maksudnya kolektif itu dilakukan oleh ada yang membantu atau gimana gitu. Terus kemudian apakah sudah melakukan penarikan dana KIP? Bilang sudah ya, Bali yang sudah menarik. Kemudian aktivasi sudah penarikan dana KIP dilakukan sendiri atau kolektif? Ya bilang sendiri lah, sendiri. Kemudian nilai bantuan KIP kuliah yang diterima, ini tulis berapa nominal yang teman-teman terima ya. Ini. Kemudian dokumen dapat berupa putur transaksi rekening atau putur rekening koran penerima bantuan KIP. Nah, teman-teman ini kalau foto berapa berapa transaksi di rekeningnya untuk pencairan itu bisa juga diupload di sini. Gitu. Kemudian apakah terdapat selisih antara dana KIP kuliah yang ditetapkan dalam SK dengan dana KIP kuliah yang diterima?
Tidak ada ya, karena di UIN yang selama ini pengalaman belum ada yang tidak sesuai dengan apa yang diterima di SK begitu. Oke, selanjutnya kesesuaian dana yang diterima. Biaya hidup dalam SK penetapan. Nah, itu tulis teman-teman. Berapa begitu. Berapa yang di SK dan diterima itu pilih. Real biaya hidup yang diterima. Biaya hidup yang diterima itu berapa yang cair ke teman tuh. Selisih biaya hidup dalam SK penetapan dengan real biaya hidup yang diterima. Selisih biaya hidup dalam SK penetapan dengan real biaya hidup yang diterima. Ini berdasarkan teman-teman ya. Nominal komponen hidup yang diterima berapa begitu. Sama kan dia. Biaya pendidikan dalam SK penetapan. Nah, biayanya di sana itu berapa? 2.400.000. Nah, 2.400.000 biaya pendidikan. Gitu teman. Kemudian real biaya pendidikan yang diterima. Biaya pendidikan yang diterima nominal komponen biaya hidup yang diterima. Ini biaya hidup yang berapa? 4.200.000 ya. Kemudian selisih biaya pendidikan dalam SK. SK penetapan dengan real biaya pendidikan yang diterima. Biaya hidup dalam SK, biaya hidup yang diterima. Saya rasa konkret nih ya. Konkret antara biaya hidup dalam SK dan biaya hidup yang diterima. Nah, kalau teman-teman living cost yang sisa dari biaya pendidikan, berapa yang cair itu biaya hidup. Nah, itu apa sesuai dengan SK begitu ya. Kemudian total selisih, kalau ada selisihnya teman-teman. Kalau nggak ada selisih ya jangan. Ini khusus untuk PTKIS, perguruan tinggi keagamaan Islam swasta ya, khusus dia untuk ini. Kemudian penyebab selisih dana KIP. Nah, ini apa? Kalau memang ada ya, kalau tidak ada ya pilih other. Atau bilang tidak ada begitu. Kemudian instansi lembaga yang melakukan potongan. Nah, itu tidak ada ya. Potongan tuh. Bisa nggak diisi fakta integritas itu? Masa? Kenapa ada diisi fakta integritas? Oke, admisi bank pungutan dari perguruan tinggi kampus lain SPP dan SPP dan BEM tidak ada ya, tidak ada teman-teman. Seperti pembelian Oke. Kemudian admisi bank berapa nominal potongan admisi bank bila ada? Tidak ada teman-teman. Nah. Oke, pemanfaatan dana KIP untuk biaya hidup mahasiswa, pemanfaatan dana KIP untuk biaya hidup living cost, ya. Ya jawabannya. Kemudian biaya hidup yang diterima sebelum digunakan. Berapa diterima teman-teman? 2,4 juta misalnya. Pemanfaatan dana KIP untuk biaya pendidikan. Sumbangan pembinaan pendidikan UKT, peningkatan kualitas. Nah, UKT ya. UKT teman-teman. Apakah penerima bantuan telah menyusun rencana pungutan rutin bantuan KIP setiap bulannya? Tidak. Oke. Mahasiswa berisiko putus kuliah jika tidak menerima bantuan dana KIP kuliah. Iya bilang. Mahasiswa tidak pernah putus kuliah namun berisiko putus kuliah. Iya atau tidak tergantung teman-teman. Risiko yang menjadi penyebab putus kuliah. Ya apa menjadi risiko penyebab putus kuliah? Apa biasanya apa? Biaya hidup biasanya atau bayar SPP. Pilih teman-teman mana. Kemudian mahasiswa pernah putus sekolah. Iya atau tidak teman-teman jawab di alasan pernah putus sekolah. Nah, ini ada keterangannya. Kemudian alasan mahasiswa kembali kuliah. Nah, kenapa? Apakah kuliah atau yang lainnya? Persepsi atas manfaat bantuan KIP kuliah. Nah, nomor G teman-teman, kecukupan bantuan KIP kuliah untuk melanjutkan kuliah. Sangat cukup, sangat tidak cukup atau cukup. Kemudian manfaat bantuan KIP kuliah untuk melanjutkan kuliah.
Nah, ini teman-teman isi sangat bermanfaat, tidak bermanfaat atau tidak bermanfaat begitu ya. Oke, lanjut teman-teman. Kemudian upload dokumen rencana penggunaan KIP kuliah jika ya lengkapi dengan dokumen rencana penggunaan rutin setiap bulannya. Ini saya rasa tidak perlu ya teman-teman, dilewati aja. Nilai IPK penerima KIP kuliah. Nah, ini teman-teman nilai IPK semester ganjil 2019. Nah, ini bagi angkatannya kan, tergantung angkatan berapa teman-teman. Begitu. Ada 2020, ada 2021. Ini teman-teman. Gunakan apa yang cantumkan IPK berdasarkan semesternya atau berdasarkan angkatannya teman-teman. Itu. Jangan semua diisi tapi berdasarkan semester yang sudah dilewati. Dia butuh beberapa ketentuan. Ada kan ketentuan? Oke. Kemudian ketidakterlibatan dalam kegiatan Pancasila. Nah, ini teman-teman alamat menggunakan akun media sosial Instagram, Telegram, Facebook dan lain-lain. Untuk memastikan tidak terlibat dan tidak mengikuti kegiatan organisasi ini Pancasila dan RI. Ini anunya kan Nah, ini enggak ada ya. sudah. Pokoknya baru online. Ini jangan, enggak apa-apa, jangan ditulis kalau memang enggak ada. Nah, kemudian upload dokumen fakta integritas yang telah diketahui pimpinan. Nah, tadi ini untuk 2021 sudah ada fakta integritasnya untuk 2020. Sekarang kan sudah ngambil nih. Nah, itu dipoto kemudian diupload. Kemudian untuk 2020 menggunakan fakta integritasnya yang dulu ya, yang diterima dulu. Mungkin ini sekian. 12 menit. Ini tutorial 12 menit ya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Bukan kurang, udah menit lebih. Oke. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.